Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rul Anggun Permata dengan NIM 203030304042 dari kelompok 1. Pada presentasi kelompok 2 hari ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi dan metode psikologi. Dilihat dari sejarah, psikologi sudah berkembang sejak berabad-abad tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi. Psikologi adalah pembahasan tentang jiwa manusia. Pada abad pertengahan, psikologi sudah dipikirkan secara deduktif. Pada abad ke-18 atau sebelum abad ke-19, muncullah berbagai aliran yang pada umumnya terpengaruh oleh ilmu alam atau fisika. Sejak itu, sehingga metode spekulatif mulai ditinggalkan. Nah, bagaimana dengan metode psikologi? Psikologi sangat memiliki banyak metode. Hal ini dimaksudkan agar kelemahan satu metode dapat ditutupi oleh kesempurnaan metode yang lainnya. Metode-metode tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode yang bersifat filosofis dan metode yang bersifat empiris. Yang pertama ada metode yang bersifat filosofis. Metode ini juga dapat dibedakan menjadi 3 metode, yaitu metode intuitif. Yang kedua ada metode kontemplatif. Dan yang terakhir ada metode filosofis religius. Yang kedua ada juga metode yang bersifat empiris. Metode ini juga dibagi ke beberapa metode, antara lain yang pertama ada metode introspeksi. Yang kedua ada metode introspeksi eksperimental. Yang ketiga ada metode ekstrospeksi. Dan yang keempat ada metode angket interview. Selanjutnya ada metode biografi, metode pengumpulan bahan, metode eksperimen, metode tes, dan metode klinis. B. Aplikasi psikologi di perpustakaan. Suatu lingkupan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling produktif. Dalam interaksi sehari-hari antara atasan, bawahan, berbagai asumsi dan harapan lain muncul. Ketika atasan dan bawahan membentuk serangkaian asumsi dan harap mereka sendiri yang terkadang agak berseragam. Perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya mempengaruhi pada kinerja. Untuk menjaga kinerja pelayan perpustakaan, perlu dijalin komunikasi aktif mengenai harapan atau ide-ide perpustakaan, sehingga dapat saling mengerti keadaan yang sebenarnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenai keadaan koleksi ditinjau dari jumlah, pemanfaatan koleksi, serta kondisi fisik pustaka. Kegiatan ini dapat dilakukan setahun atau 2 tahun sekali dengan menggerakkan seluruh staf perpustakaan. Hal-hal yang perlu diteliti antara lain: 1. Pemustaka. Pemustaka adalah tujuan utama perpustakaan. 2. Inventarisasi. Survei dilakukan untuk mengetahui kekuatan koleksi yang dimiliki melalui dari mutu, harga, dan tingkat keterpakaiannya. 3. Perkembangan teknologi informasi. Survei dilakukan untuk mengetahui kemajuan teknologi melalui dari spesifikasi, harga, kualitas, hingga cara pemeliharaannya. 4. Penjagaan kerjasama. Tidak ada satu perpustakaan pun yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang dengan hanya mengandalkan koleksi sendiri. 5. Kinerja perpustakaan dan staf perpustakaan. Selain perpustakaan, perlu juga dilakukan penelitian mengenai tingkat kinerja seluruh staf perpustakaan. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Saya Selvi Indah Parvani dengan NIM 2030304044. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.